Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang mana permasalahan ini sangat sangat urgent menurut saya, karena diri saya sendiri atau antum-antum semua mungkin saja termasuk orang-orang yang melakukan kesalahan ini. Dan menurut saya ini adalah kesalahan yang sangat fatal. Apa itu? Yaitu adalah kesalahan-kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, jadi insya Allah di sini kita akan membahas hal ini dan akan memberikan contoh-contoh kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan, yaitu dalam surat Al-Fatihah atau surat-surat pendek yang sering-sering kita baca atau yang sudah kita hafal. Terus kesalahan dalam bahasa Arab atau yang sering kita dengar dalam istilah-istilah Al-Quran yaitu atau disebut al-lahan. Lahan artinya kesalahan. Nah, al-lahan ini dibagi jadi dua. Yang pertama al-lahnul al-jaliyu, yang kedua lahan al-khafi yang warna hitam tuh. Tapi yang sekarang kita akan bahas adalah lahan jali dulu, yang namanya atau bisa kita sebut kesalahan fatal yang sangat-sangat jelas. Jadi kita nggak ngurusin dulu lahan khafi, udah biarin aja. Al-lahan al-jali ini adalah yaitu kesalahan yang terdapat dalam lafadz dan mempengaruhi tata cara bacaan. Jadi kesalahan ini mempengaruhi lafadz dari Al-Quran tersebut dan juga mempengaruhi bagaimana cara kita membaca. Bisa jadi kesalahan-kesalahan ini mengubah arti atau makna Al-Quran dan ini sangat fatal. Wah, ini khotir jiddan. Bahaya banget, Pak. Ataupun tidak mengubah arti atau makna dari ayat-ayat yang kita baca. Namun, ini masih termasuk kesalahan-kesalahan besar. Nah, kenapa disebut lahnul jali atau kesalahan yang fatal? Karena kesalahan ini diketahui oleh semua ulama qiraah. Kemudian kenapa disebut kesalahan fatal? Karena orang awam pun dia tahu. Maksudnya orang awam ini bukan orang yang belum baca Al-Quran ya, belum bisa baca Al-Quran ya. Maksudnya orang yang sudah bisa membaca Al-Quran tapi belum sampai derajat sebagai ulama, itu loh maksudnya. Nah, jadi orang awam yang sudah bisa baca Al-Quran ini ketika mendengar orang membaca Al-Quran atau ayat, kemudian ada lahan jali di situ, kesalahan fatal itu mereka tahu. Nah, itu kenapa disebut lahan al-jali. Lalu bentuk-bentuk lahan al-jali. Yang pertama mengubah. Kemudian yang kedua menambah atau mengurangi. Satu, yang pertama kita bahas mengubah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah mengubah harokat atau mengubah huruf. Yang harusnya harokatnya kasroh dibaca fathah, yang harusnya harokatnya dhamma dibaca kasroh. Nah, itu termasuk kesalahan fatal. Atau yang kedua mengubah huruf. Yang pertama tadi harokat ya, yang kedua huruf. Maksudnya huruf adalah misalnya harusnya ro dibaca zai karena titiknya, atau misalnya di jim ha kho itu biasanya sehingga balik-balik, harusnya jim dibaca kho, atau tak sama ya. Nah, kebalik-balik tuh kalau misalnya ada di tengah, titik ini ngisor, ono titik ini dhuwur, walik-walik kuwi biasanya kok ngono. Nah, itu kesalahan-kesalahan yang fatal karena mengubah huruf. Yang kedua, menambah dan mengurangi atau menambah mengurangi. Sama. Maksudnya adalah menambah harokat. Contohnya misalnya harokat yang harusnya ada tasdid di situ kemudian dibaca nggak pakai tasdid, atau seharusnya nggak ada tasdid di situ lalu dibaca dengan tasdid. Nah, itu contoh dari menambah atau mengurangi harokat dalam Al-Quran.
dan juga atau menambah dan mengurangi huruf. Ini biasanya terletak pada panjang pendek. Menambah harusnya pendek, jadi panjang. Atau mengurangi harusnya panjang, dibaca pendek. Nanti insya Allah akan kita bahas kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, kemudian kenapa Ana ngambil yang pertama kali adalah surat Al-Fatihah? Yang pertama, surat Al-Fatihah itu adalah surat yang paling sering kita baca, minimal 17 kali dalam satu hari. Dimana? Saat kita sholat 5 waktu. Kalau misalnya ditambah rawatib ya wakai Pak. Tapi ini minimal 17 kali dalam satu hari. Kenapa? Karena kalau misalnya kita surat Al-Fatihahnya masih plegak-pleguk, masih belum benar, nah dikhawatirkan akan menjadikan surat kita nggak sah. Itu bahaya Pak, asli bahaya. Jadi surat Al-Fatihah pertama kita bahas. Pertama, ayat yang pertama. Suara kontak. Lahnul jali dalam surat Al-Fatihah. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sing tak curati abang yang warna merah ini, yang biasanya sering salah-salah. Kalau yang ini, yang hitam-hitam, insya Allah lah masih bisa lah. Yang pertama adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, biasanya itu terletaknya kesalahan di tasdid. Tasdidnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung tanpa membaca tasdidnya itu. Ini mengurangi harokat. Ya, Pora? Iya. Harus dijawab, tak jawab dewe. Iya. Kemudian huruf H di sini. Nah, kenapa huruf H? Kadang-kadang orang tuh mengucapkan huruf H koyok moco huruf H. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibaca H di situ. Begitu juga di Ar-Rahim. Nah, yuk kita tengok bentar. Kita buka bentar. Nah. Bentar. Nah, di sini. Nah, kita ke sini. Ini yang saya rekomendasikan untuk para viewer atau para penonton saya. Kalau mau cari terjemahan maksudnya perkata bahasa Arab ya. Ini ajib ini, Al-Ma'ani. Recommended lah. Nah, di sini kita akan tulis Rohima karena Ar-Rahman atau Ar-Rahman dikata-kata Rohima, yarhamu. Nah, kemudian kita akan ubah tuh huruf H jadi huruf H. Artinya apa? Bentar. Nah, itu rohama. Yang di sini kalau ini terjemahan antara bahasa Arab ke Indonesia. Jadi artinya Brahmana. Apa itu Brahmana berarti? Terus marham, obat salep, tak nyambung, blas. Nah, karena ini nggak ada, yuk kita cari copy way. Kita cari ke bahasa Arab. Nanti insya Allah akan kita jelaskan. Rohima. Alhamdulillah ini sininya kuat. Nah, Rohima ismun jamur rihamah. Maksudnya asobat suriham. Riham itu apa ya? Bentar. Biar tahu. Aku juga nggak tahu ya. Riham itu apa riham? Kita taruh sini. Riham. Wah, nggak ada, Wak. Tahu no. Bentar, yuk kita cari ke bawah. Oh, riham itu al-matorotu ad-dhaifah ad-daimah. Jadi riham itu maksudnya berarti gerimis. Gerimis sing teletik ngono, Pak. Jadi kalau kita balik ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita ubah haknya ini jadi H, artinya tadi gerimis yang
sidik-sidik tapi terus. Jadi kan kita udah mengubah makna dari Al-Quran tersebut. Ini bahaya karena ini dalam Al-Quran yang sering kita baca, bahkan bismillah. Bismillah itu setiap kali kita baca Quran atau setiap kali kita memulai membaca surat dalam Al-Quran, kita akan mulai dengan bismillah. Nah kalau salah, yuk kita mengubah mana dari bismillah. Itu Pak, itu kesalahannya tuh. Jadi ada dua kesalahan di sini. Yang pertama menghilangkan tasydid, yang kedua adalah mengubah huruf H jadi huruf H. Kita udah bahas tadi kesalahan itu apa. Terus selanjutnya, ini juga sangat fatal. Wah, nek sampean ngerti arti ini, ngeri Pak.